Selamat datang di channel ini. Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa perayaan ulang tahun? Tidak ada pesta. Tidak ada kue dengan lilin di atasnya. Tidak ada ucapan selamat dari keluarga dan teman-teman. Bahkan, tidak ada yang benar-benar ingat kapan tepatnya Anda lahir. Bagi banyak orang di dunia, ulang tahun adalah hari yang spesial. Hari di mana mereka merayakan bertambahnya usia, menerima hadiah, dan mendapatkan doa dari orang-orang terdekat. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ada sebuah negara di mana sebagian besar warganya tidak terbiasa merayakan ulang tahun? Bahkan, banyak dari mereka yang tidak tahu kapan tanggal lahirnya. Fakta ini bukan sekadar mitos. Ini benar-benar terjadi di salah satu negara di Asia Tenggara, yaitu Kamboja. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena faktor budaya, sejarah, atau ada alasan lain yang lebih mendalam? Di video kali ini, kita akan membahas fenomena unik ini secara mendalam. Kita akan melihat bagaimana budaya dan sejarah Kamboja telah membentuk cara pandang masyarakatnya terhadap ulang tahun. Dan yang lebih menarik, kita akan membahas bagaimana perubahan zaman mulai mengubah kebiasaan mereka sedikit demi sedikit. Siapkan diri Anda untuk memasuki dunia yang berbeda. Sebuah realitas yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Mari kita mulai. Asal-usul tradisi yang berbeda. Sejak dahulu, tradisi ulang tahun tidak pernah menjadi bagian dari budaya asli Kamboja. Berbeda dengan negara-negara barat atau bahkan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam, masyarakat Kamboja tidak pernah menganggap ulang tahun sebagai sesuatu yang penting. Hal ini berakar dari sistem pencatatan kelahiran yang kurang terorganisir di masa lalu. Di era sebelum modernisasi, banyak bayi lahir tanpa dicatat tanggal kelahirannya secara resmi. Orang tua hanya mengingat waktu kelahiran anak mereka berdasarkan musim, peristiwa penting, atau hari raya keagamaan. Misalnya, seseorang mungkin hanya tahu bahwa ia lahir saat panen padi atau setelah hujan pertama turun di awal tahun. Tidak ada sistem pencatatan sipil yang jelas, tidak ada akta kelahiran, dan tidak ada perayaan ulang tahun. Seiring berjalannya waktu, pola pikir ini menjadi kebiasaan turun-temurun. Bahkan, setelah pemerintah mulai menerapkan sistem pencatatan yang lebih modern, banyak orang tetap tidak terbiasa merayakan ulang tahun mereka. Bagi mereka, hidup tidak diukur dari jumlah tahun yang telah dilewati, tetapi dari pencapaian dan kebahagiaan yang dirasakan. Ini adalah filosofi hidup yang sangat berbeda dari kebiasaan masyarakat di banyak negara lain. Pengaruh sejarah dan rezim Khmer Merah. Salah satu faktor terbesar yang memperkuat fenomena ini adalah sejarah kelam Kamboja. Pada tahun 1975, Kamboja jatuh ke dalam cengkeraman rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot dalam rentang waktu hanya 4 tahun. Rezim ini melakukan salah satu genosida terbesar dalam sejarah dunia. Sekitar 2 juta orang tewas akibat eksekusi massal, kelaparan, dan kerja paksa. Salah satu hal yang dilakukan oleh Khmer Merah adalah menghapus seluruh sistem administrasi modern, termasuk pencatatan sipil. Selama periode ini, akta kelahiran dan dokumen kependudukan dihancurkan. Banyak anak yang lahir di masa ini tidak memiliki catatan resmi mengenai tanggal kelahirannya. Bahkan, banyak dari mereka yang hanya mengetahui umur mereka secara perkiraan. Setelah rezim ini jatuh pada tahun 1979, Kamboja mengalami krisis identitas nasional masyarakat, lebih fokus pada bagaimana cara bertahan hidup dibandingkan hal-hal seperti perayaan ulang tahun. Mereka menghadapi kemiskinan, trauma perang, dan berbagai tantangan besar lainnya. Akibatnya, banyak orang yang tumbuh tanpa pernah merasakan perayaan ulang tahun sama sekali. Mereka menganggap hari ulang tahun hanyalah sebuah angka yang tidak perlu dirayakan. Bagaimana masyarakat Kamboja merayakan kehidupan? Jika ulang tahun tidak dirayakan, apakah mereka tidak memiliki momen untuk merayakan hidup? Jawabannya adalah tidak juga masyarakat Kamboja memiliki cara mereka sendiri untuk merayakan kehidupan. Salah satu perayaan terbesar di negara ini adalah Tahun Baru Khmer yang jatuh pada bulan April. Tahun Baru Khmer adalah saat di mana seluruh keluarga berkumpul
memberikan penghormatan kepada leluhur, dan bersyukur atas kehidupan yang telah mereka jalani. Bagi mereka, inilah momen yang lebih penting dibandingkan ulang tahun individu. Mereka percaya bahwa hidup tidak diukur dari seberapa banyak ulang tahun yang dirayakan, melainkan dari seberapa besar kebahagiaan yang bisa dibagikan kepada orang lain. Dampak globalisasi dan perubahan zaman. Seiring berkembangnya zaman, pengaruh budaya luar mulai masuk ke Kamboja. Generasi muda yang terpapar budaya barat melalui media sosial mulai mengenal konsep ulang tahun. Sekarang, kita bisa melihat beberapa anak muda Kamboja yang mulai merayakan ulang tahun dengan kue dan pesta kecil. Namun, di pedesaan dan kalangan generasi tua, tradisi ini masih belum menjadi kebiasaan. Bahkan, beberapa orang baru mengetahui tanggal lahir mereka ketika mengurus kartu identitas atau paspor. Ada kisah unik tentang seorang pria berusia 50 tahun yang baru mengetahui tanggal lahirnya saat pertama kali membuat paspor. Selama ini, ia hanya mengira-ngira umurnya berdasarkan musim dan peristiwa yang ia ingat. Hal-hal seperti ini masih umum terjadi di Kamboja. Kesimpulan, apakah ulang tahun benar-benar penting? Setelah mengetahui fakta ini, mari kita renungkan sejenak. Apakah ulang tahun benar-benar harus dirayakan dengan pesta mewah dan hadiah mahal? Ataukah kita bisa mengambil filosofi masyarakat Kamboja yang lebih fokus pada kebahagiaan dan makna kehidupan? Tentu, tidak ada yang salah dengan merayakan ulang tahun. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menghargai setiap momen dalam hidup dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap budaya memiliki cara unik untuk merayakan kehidupan. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh makna. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.